Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur. Seperti biasa di Bicara Sehat bareng dengan Mahameru Pro Matupahit. Assalamualaikum Pak Akrom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya sehat ya untuk hari ini ya Pak Akrom ya. Harus selalu baik, selalu sehat begitu nggih. Oke. Sebenarnya sehat itu juga berasal dari hati ya Pak Akrom ya. Kalau suasana hati tidak nyaman gitu juga akan membuat kita gampang sakit. Berarti kontrol hati harus benar-benar dijaga. Untuk menjaga kesehatan hati, sebenarnya hati dan juga perasaan itu sama apa tidak ya Pak Akrom? Kalau beda ya. Hati di sini kan ada dua makna nih. Makna fisiknya berupa yang namanya organ namanya hati. Kalau bahasa Inggrisnya liver, kalau bahasa Latinnya hepar. Kalau hati dalam arti perasaan itu lebih ke arah, kalau bahasa Inggrisnya kan emosional, psikis ya. Nah dari sini otomatis kalau kita mau membagi ya, secara fisiknya hati itu kerjanya ya mengatur seluruh tubuh. Kalau hati kerjanya mengatur seluruh tubuh, gitu ya. Padahal mengatur dalam artian makanan terus kemudian diolah ke bagian apa ya, itu yang diperlukan oleh tubuh. Oh gitu. Oke. Jadi itu tadi untuk organ hati ya. Tentang rematik Pak Akrom. Sebenarnya rematik itu ya, ini apa ya Pak Akrom ya? Rematik itu ditandai dengan rasa yang bagaimana? Rematik dan juga peradangan sendi itu sama apa tidak? Pertanyaan seperti itu. Rematik dan juga peradangan sendi itu sama apa tidak? Pada dasarnya mirip ya. Kalau dibilang itu kan istilahnya, kalau bahasa kedokterannya reumatik ya. Nah, itu di situ sama radang sendi sendiri osteoartritis. Ya di sini di sendinya, kalau lah di sendi itu bisa berarti ada dua tulang yang mendekat ya, dekat ya, yang bisa bergerak. Nah, kalau lah rematik sendiri itu orang-orang awam mengatakan yang sering-sering itu kan yang di lutut, gitu kan ya, itu kan sebenarnya sendi juga. Ya, intinya ya sama lah ya. Cuman di sini peradangannya sampai dengan kerusakan dari sel-sel tulang muda di sendi itu atau hanya di kulitnya saja. Nah itu akan berbeda. Atau nanti dia ada semacam pengapuran. Sekarang kan dulu kan cuma taunya rematik gitu aja. Nah begitu sekarang diteliti itu makin banyak. Sebenarnya rematik yang dulunya dianggap simpel itu ternyata sekarang pecah-pecah lagi. Baik pun dia nanti di di tendon yang dekat dengan sendi, itu juga bisa terjadi suatu gangguan. Gangguannya di sini bisa robekan atau memar karena terbentur, atau memang dia ada suatu penyakit di sana yang biasa menyerang sendi-sendi itu ya bisa dari kuman TBC yang paling sering. Terus kemudian ada juga karena penumpukan zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Orang mengenalnya dengan asam urat. Nah, itu juga menumpuk di situ. Terus kemudian pengapuran atau kelebihan tulang yang di luar. Harusnya kan tulang itu masuk di dalam supaya kepadatan tulangnya itu terjaga. Tapi di sini ada suatu gangguan sehingga tulangnya itu nggak ditaruh di dalam tapi di luar. Akhirnya istilahnya ya nggak halus. Nah, saat dia bergerak kulit ataupun daging itu kegesek-gesek dengan tulang itu, makanya rasanya nyeri juga. Makanya di sini kalau kita mau memastikan ya mau nggak mau ya harus ronsen dulu. Jadi rematiknya itu rematik apa kan gitu. Nah nanti makanya untuk itu ya kita harus menjaga karena lutut ini kan organ yang selalu bergerak ya. Kalau kita berjalan berlari itu kan lutut dan beban kaki kita berat badan kita tuh pertama di tapak kaki larinya ke pergelangan ke lutut. Nah, makanya di sini nih seringkali ada keluhan di situ. Makanya untuk itu kita harus menjaga. Cara menjaganya bagaimana? Tetap bergerak, tapi sebaiknya kalaulah udah usia di atas 45 itu tidak ada hentakan atau lari itu kan ada hentakan kan. Betul. Turunnya tuh kayak saat kita loncat ya, terbang gitu ya. Kedua kaki kan lepas dari bumi ya. Terus mendaratnya itu kan berarti hentakan. Nah itu yang berbahaya. Kalaulah nggak terbiasa dari muda, olahraganya nggak teratur, sebaiknya nggak dilakukan
yang namanya lari. Nah, sebaiknya jalan aja sehingga berat badan kita kan tidak terlalu menghentak betul. ke pergelangan kaki ataupun ke lutut. Nah, itu yang saya sarankan. Kemudian terus makanan-makanannya yang membantu terbentuknya kolagen. Nah, kolagen itu kan orang sudah dikenalkan kolagen, tapi sebenarnya kolagen itu kan suatu komposisi di dalam tubuh yang dipakai untuk regenerasi seluruh hal yang ada di tubuh kita, di sel-selnya. Orang kenalnya kolagen itu di kulit, akhirnya kolagen hanya untuk kecantikan. Pada dasarnya enggak. Sebenarnya tidak ya? Iya, di lutut juga ada. Oh, gitu ya. Diperlukan kolagen juga. Cuman karena yang paling gencar menyampaikan kolagen itu dokter kulit ataupun orang-orang di bidang kecantikan, akhirnya masyarakat kenalnya itu kolagen untuk kulit, untuk kecantikan gitu ya. Gitu. Oke. Dan ini sebenarnya tadi berarti berbeda ya antara rematik dan juga peradangan pada sendi. Ya. Ada bedanya ada ya. Ada bedanya. Nah, ciri-ciri orang yang sakit rematik atau ciri-ciri penyakit rematik itu sebenarnya apa, Pak Akrom? Ya, kalau rematik murni, dia nanti nggak ada bengkak, nggak ada merah di lutut ataupun di pergelangan persendiannya. Tapi kalau dia ada bengkak, ada merah, itu sudah ada radangnya itu. Radang dalam gitu artian udah ada permasalahan di organ-organ di sekitar sendinya. Nah itu, terus kemudian ada bengkaknya. Nah makanya kalau kena asam urat itu kan membengkak juga. Iya, betul. Nah itu pada dasarnya sebenarnya awalnya bukan di sendinya itu, cuman dia di kulitnya atau di sekitar peredaran darah yang di sendi-sendi itu yang terjadi suatu penumpukan di sana, disisih-sisihkan si asam urat, terus kemudian mengganggu kerja dari sendi-sendi itu, akhirnya membengkak gitu ya. Dan nyeri. Gitu, oke. Itu ciri-ciri rematik ya. Dan kalau rematik, orang yang terkena rematik ini Pak Akrom, kisaran biasanya usianya berapa ya? Oh, kena rematik ini gitu. Biasanya usia berapa itu Pak Akrom? Kalau lah dulu ya, karena makanan kita sudah macam-macam sekarang ini usia, kalau dulu kan di atas 45, 50 ke atas lah ya. Tapi kebanyakan kebanyakan ya. Itu di masa saya kuliah dulu tahun 90-an itu ya mereka jatuhnya di usia itu, ya kan? Nah, di waktu kuliah ya diajarkan juga gitu. Tapi sekarang saya pernah menerima itu 35 sudah ada rematik radangnya, sudah ada radangnya, ya. Karena apa? Karena makanan-makanan yang kita konsumsi ini, Mbak, ini banyak sekali yang tidak diperlukan oleh tubuh, sehingga tubuh itu kesulitan untuk membuang. Nah, akhirnya karena sendinya juga jarang digerakkan, akhirnya ke situ larinya. Numpuk-numpuknya. Terus untuk masalah diet ya, kemarin itu kan sempat ngobrol juga Wiwin deh, masalah diet ini Pak Akrom. Ternyata diet itu kalau kita semisal minum air putih gitu ya, kita minum air putih atau pagi minum sedikit, makan sedikit atau gimana gitu, dengan tenaga yang sudah terkuras, timbul rasa lapar. Kalau sudah lapar ya, ini biasanya nanti lemak-lemak itu secara otomatis akan tergelontor turun untuk dijadikan tenaga. Bisa kurusnya apa seperti itu prosesnya ya Pak Akrom ya? Pada dasarnya ya demikian. Jadi kalaulah kita mau ya sebenarnya dengan istilahnya itu nanti dia itu istilahnya apoptosis ya. Kalaulah bahasanya rumit nanti agak repot juga ya saya jelasin karena masyarakat mungkin nggak paham, ada juga yang paham sih, saya yakin. Nah, dari yang nggak paham ini supaya paham itu gimana? Nah, sebenarnya lemak itu adalah cadangan energi. Istilahnya tandon. Nek mbah-mbah lek ngarani tandon ini ya bahan bakar umpamanya mbiyen kan kayu. Ning lek cethek geni lek ra ono kayune ya kapan masak kan gitu. Nah, itu kan ditumpuk-tumpuk. Tumpukannya rapi ya kelihatannya enak dilihat. Nah, badan kita juga begitu. Penyimpanan yang paling dekat apa? Liver. Pertama itu liver. Liver itu tempat penyimpanan lemak yang paling dekat dengan hati ya, atau hati tadi ya, organ secara organ ya, bukan secara psikisnya. Nah, di situ ditumpuk. Kalau di situ sudah numpuk, nah nanti ada permasalahan di hati itu sendiri. Kalau dia sudah numpuk, orang gemuk, ya itu hampir 100% itu fatty liver. Nah, fatty liver maksudnya livernya itu sudah terbungkus oleh lemak. Nah, saat dia tidak mengkonsumsi atau tidak makan, alias mungkin puasa,
di situ yang fatty livernya tadi, lemak yang ada di hati itu dibongkar. Nah, untuk dipakai untuk dia kerja. Akhirnya bisa keluar menggelontor itu ya? Ya sebenarnya dipakai. Ya kan kalau dipakai kan tumpukan kan makin turun. Ah, betul, tumpukannya makin turun. Ya, kayak kayu tadi kan umpamanya segudang penuh akhirnya dipakai kan makin turun-turun, jadi gudangnya kan kempes. Ya, itu. Ya, itulah gemukan. Oke, kita akan langsung membahas tentang linu-linu di kaki karena blendrang dan juga tentang kencing batu. Sayur hangat yang dihangatkan lebih dari 1 kali itu sebenarnya nggak bagus bagi tubuh. Kenapa? Di situ nanti sayur yang dihangatkan itu terjadi reaksi kimia yang nggak diperlukan oleh tubuh. Sebenarnya. Iya. Apalagi ini ya, sebenarnya tubuh kita itu maunya yang fresh. Kalau tidak diperlukan di dalam tubuh itu terus maksudnya gimana? Menggelontornya kemana itu, Pak Akrom? Itu kan yang kerja keras nanti hati atau liver tadi. Liver kan dia fungsinya salah satu adalah detoksifikasi atau menghancurkan racun, pembongkaran racun. Nah, saat tubuh kita kebanyakan racun yang dianggap nggak diperlukan tadi. Bahasa saya perlunak menjadi sesuatu yang tidak diperlukan oleh tubuh. Kasarannya kan ya racun. Makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh itu nanti lari-larinya itu ya berubah menjadi asam urat. Nah, mungkin jenengan linu-linunya di sendi-sendinya jenengan bisa jadi dari peningkatan asam urat yang mendadak tinggi karena makanan yang tidak diperlukan tadi disisa-sisih nih karo tubuh, tapi tidak sempat terbuang, akhirnya jadilah asam urat. Itu bisa kemungkinan dari asam uratnya, karena jenengan kayaknya peka. Apalagi di sini tadi jenengan sampaikan ada pete. Nah, pete itu kalau mau menetralisir efek negatifnya, karena dia mempengaruhi asam yang terbentuk dari pete maupun jengkol. Itu diinternasionalkan ya. Di pete maupun di jengkol itu ada itu asam jengkolat namanya. Sebenarnya jengkolat asid. Sebenarnya seberapa jahatnya sih pete itu, Pak Akrom? Pada dasarnya nggak jahat, Mbak. Nggak jahat. Karena sebenarnya ada sisi baiknya nggak sih pete itu? Ada ya? Ada, karena dia gini, kalau penanganannya dia baik, malah menjaga kinerja dari ginjal. Nah, kenapa? Karena masyarakat nggak tahu, nganggapnya itu jorok, akhirnya ya itu dibuang kulitnya ya, kulit arinya itu ya, itu jangan dibuang, itu karena dia yang menetralisir nantinya. Yang putih-putihnya itu. Kulit dalamnya itu loh, Mbak. Cara makannya gitu ternyata ya. Dan itu akhirnya kan dibuang, ya yang netralisir nggak ada ya, akhirnya jadi racun bagi tubuh. Iya, kerja keras di ginjal. Gitu ya. Jadi kalau kita maem pete, jangan buang kulit arinya. Seperti halnya kalau kita makan anggur, jangan buang bijinya. Sekarang ini ada gitu. Nah, itu ya. Makanya di sini kalau masyarakat nggak tahu, akhirnya kita dapat ampasnya toh. Penetralnya dari tumbuhan itu sendiri tidak kemakan. Seberapa banyaknyakah kita harus mengkonsumsi pete, dibatasi seberapa semisal? Ya, untuk pete ya sebenarnya kalau mau ada ya seorang engineer ya lulusan dari Jerman, beliau itu hobinya pete memang. Terus kemudian dia melakukan suatu penelitian, dan dari penelitian beliau itu nyatanya sehari itu 3 biji ya. Pertamanya beliau makan sama kulit dalamnya itu dibuang, dia merasakan nggak nyaman. Terus kemudian dia coba makan pakai kulitnya, itu mentahan dia. Hobinya emang hobi makan pete ya. Nah, habis itu dia merasakan nyaman. Kemudian karena dia orang pinter dan duitnya juga banyak, mereka memeriksakan diri ke laboratorium. Setelah semingguan lah ya, mengkonsumsi hampir setiap hari loh, Mbak, beliau itu. Petenya? Iya. 3 biji dibuang kulitnya, nyatanya kondisi ginjalnya itu meradang. Ya kan? Nah, kemudian dia harusnya enggak, dia pikir begitu karena dia orang logika gitu. Kemudian makan sama kulit arinya. Nyatanya diperiksain lagi setelah seminggu lagi, dia mengkonsumsi lagi, diperiksa lagi, nyatanya radangnya hilang. Terus kemudian dicek darahnya itu lebih aktif. Nah, kan unik. Berarti tubuhnya dijadikan percobaan sendiri. Iya, beliau itu begitu. Terus kemudian dia percobaan lagi sama kulit luarnya. Kulit luarnya disikat dulu, habis itu direbus, tapi ini dimakan. Kulit luarnya kan keras. Direbus sampai lunak, dia makan juga. Dan dia cek itu
kadar livernya itu kolesterol, asam urat dan macam-macamnya, TG-nya juga itu menjadi normal. Beliau itu kan pulang pergi Indonesia, Jerman itu sering beliau itu dari tahun karena beliau terinspirasi karena Profesor Hembing almarhum. Waktu itu kan ada acara di RCTI ya, kalau udah dibilang radio di TV. Dari situ Profesor bilang bahwa ginjal itu akan terbaiki kalau kita mengkonsumsi pete dengan cara begini. Nah, dia melakukan percobaan sendiri begitu tadi. Oh gitu ya. Dan ternyata memang benar kata Profesor Hembing bahwa kalau makan pakai kulitnya itu enggak apa-apa. Oke deh, kalau mungkin sama kulit luarnya itu kita masih belum bisa terbiasa untuk lidah kita ya. Dan untuk makannya ya nggak mungkin kalau kita tuh setiap hari makan pete. Paling-paling seminggu sekali atau apa gitu. Ya intinya itu tadi, jangan buang kulit arinya kalau kita maem pete ya. Kencing batu di sini, cobain jenengan ini ya, di pinggang pas di bawah rusuk ya, rusuk terakhir itu. Maaf sebelum ke situ Pak Akrom, sebenarnya apa tadi? Kencing batu. Kencing batu itu dikarenakan apa? Ya, kalau kencing batu itu kan gini, apa yang kita konsumsi banyak mengandung kalsium biasanya. Dan itu karena ginjalnya, saringannya sudah mulai error, dia tuh harusnya kan kalsium itu diserap untuk dipakai untuk tulang dan kuku, ya kan istilahnya. Terus kemudian dia salah, ada suatu gangguan di saringannya itu nggak diambil, nyangkut di saringan, menumpuk ya di glomerulus ya. Nah, terus kemudian di nefritis, nefronnya juga, nefronnya itu terjadi gangguan. Nefron itu saringannya yang di akhir ya. Nah, terus kemudian nggak diserap ulang. Nah, reabsorpsi, fungsi reabsorpsinya si ginjal itu terganggu. Makanya dia nyangkut di situ, nggak diserap. Akhirnya menumpuk karena kalsium itu sifatnya ya kapur lah, kalsium itu kapur. Tidak bisa terserap. Tidak bisa, awalnya tidak bisa terserap, akhirnya dia nyangkut di situ. Nah, kenapa? Karena mungkin minum jenengan kalau lah dulu ya, kalau belum ada minuman berkemasan itu kan airnya mungkin mengandung kalsium atau air kapur. Nah, mungkin waktu itu begitu dulu ya. Tapi sekarang kan orang nggak ada yang minum air jeding, air sumur itu kayaknya ini nggak ada. Kebanyakan adalah air isi ulang ataupun air kemasan ya kan. Iya sekarang ini ya. Otomatis di situ kalsiumnya kan tidak terlalu tinggi. Tapi kenapa kok ini ya? Mungkin makanan jenengan. Makanan apa ini yang bisa menyebabkan kencing batu ini? Sebenarnya awalnya yang bukan dari kalau makanan kita pencet itu hancur kayak kapur beneran. Terus kemudian nanti ada yang agak keras kayak pualam, agak kekuningan. Terus ada yang hitam. Nah, yang hitam itu yang nggak bisa dipecahkan biasanya. Dan itu harus dioperasi? Ya, kalau lah sudah di atas 1,5 cm biasanya udah dioperasi itu. Kalau lah 1,5 cm biasanya di ISBL atau orang kenalnya di laser atau ditembak. Nah, kalau kasus sudah beberapa tahun ini ya, kena kencing batu ini harus dilakukan apa ini Pak Akrom? Nah, ini kemungkinan dari sistem sarafnya juga bisa. Makanya tadi sebelum ini kan saya sempat pinggangnya coba dilenturkan ya. Kalau lah pijetnya nanti sebenarnya dimintain tolong ke anak atau istri atau saudara itu yang diusek-usek kayak lah. Yang mana itu Pak? Di rusuk terakhir. Di rusuk situ terakhir belakang ya? Ya, punggung ya di bawah itu kan rusuk terakhir itu kan tempat di belakang di dalamnya itu kan ada tempatnya si ginjal. Nah, sarafnya itu kan keluarnya dari istilahnya kan dari rusuk terakhir itu atau dalam bahasa medis torakal ya, torakal ke 11 12. Dari 10 11 12 itu saraf keluar dari sumsum tulang belakang mempersarafi ginjal yang mengatur kinerja dari ginjal. Nah, di situ mungkin ada gangguan di situ. Makanya di situ tegang ya. Harusnya dilakukan pemijatan dikendorin. Nah, ini nanti akhirnya sarafnya kan kerjanya oke. Kalau akhirnya sudah nanti saringannya kan oke lagi. Jadi yang memang harus dibuang ya dibuang, kalau udah diserap serap. Ya kan gitu. Nah, kalaulah makanan-makanan yang banyak mengandung pengawet, pewarna, apa-apa yang po-poan itulah ya. Pengawet, pemanis ya, perasa juga. Pemutih. Ya, ini tuh kan berbahaya, itu kan sampah bagi tubuh. Nah, itu larinya ke ginjal. Ginjal nanti kecapean di penyaringannya. Nah, itu yang perlu kita berikan suatu treatment. Ginjalnya biar nggak kecapean, pinggangnya itu
Atau mungkin posisi ngangkatnya membungkuk itu juga menekan akhirnya saraf-saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang yang di torakal ke 9 sampai 12 tadi. Nah, di situ akhirnya kinerja menurun. Batu terbentuk. Oh, gitu ya. Nah, untuk mengantisipasi kayak gitu, ya, ngangkat jangan membungkuk. Kemudian kalau ini suka dikasih pelenturan di daerah punggung, pinggang, sehingga nanti harapannya menjadi kinerjanya oke. Nah, kalaulah makanan ya hindari yang pengawet, pengerasa, pemanis, pemutih atau yang lain-lain yang cari yang aman berarti ya, yang aman, sayur yang, gitu ya. Terus kemudian sayur-sayuran yang bisa membantu kinerja ginjal adalah sayur ataupun buah yang sifatnya mengandung banyak air. Ya, terus kemudian kalau perlu jamu alang-alang. Kalau saya mengingatkan gampang itu selang. Serai alang-alang. Serai alang-alang direbus. Direbus 5 menit. Terus dikonsumsi setiap hari satu gelas. Ini resepnya dari Pak Akrom. Ya, kan tadi Mahameru Pro-nya sudah dikonsumsi rutin. Itu tambahannya. Ditambah itu ya. Serai dan juga alang-alang. Alang-alang ini seberapa? Ya, sepanjang jari aja lah. Sepanjang jari. Satu ya. Ya, satu. Kemudian aja. Sama serainya juga satu. Ya. Itu setiap hari diminum satu hari sekali. Satu kali aja. Minumnya pagi atau sore, Pak Akrom? Silahkan. Kalau ini kan untuk membersihkannya itu ya memang pagi ya, bangun tidur sebelum banyak minum ya kita konsumsi itu karena untuk memperbaiki dulu yang semalaman kan udah capean dia seharian, jadi pagi dikonsumsi karena nanti efeknya banyak kencing. Kalau lah sore diminum malam banyak kencing malah repot nggak tidur nanti. Oh iya berarti gitu. Pagi aja lebih bagus ya. Jadi dibuat minuman anget gitu ya. Oke. Nah, kalau lah itu dirasa sulit. Alang-alangnya nyarinya mungkin sekarang agak sulit karena sudah di herbisida. Iya, repotnya di situ. Ya, kalau dulu tanah kosong pasti ada alang-alang. Tapi kalau masih ada? Kalau masih ada ya cari aja, dikeringkan aja juga nggak apa-apa. Oh gitu. Kalau itu malah kesulitan, yang sederhana aja, rambutnya jagung. Itu kan gak didol. Gitu. Kalau jenengan beli janten, jagung nom, kan sak klobote mesti sak rambutnya jagung. Nah, rambut jagungnya itu satu tangkol itu ya dipakai direbus atau dibikin jadikan teh. Itu minum setiap hari juga. Itu bisa pagi sore juga boleh. Kalau saya saran sore jangan banyak-banyak karena nanti bawaannya kencing melulu. Itu manfaatnya sama dengan alang-alang tadi ya? Alang-alang, tapi mending alang-alang dan juga serai deh. Lebih kuat. Lebih enak gitu ya kalau diminum. Nah, ini perlu pemeriksaan medis apa tidak? Jadi untuk seberapa besar sih sekarang batunya? Dan bagaimana sih untuk mengatasinya? Bagaimana ini? Kalau kencing batu pernah berdarah, itu sebaiknya periksa. Kalaulah memang karena batu itu nggak terasa awal-awalnya, cuman pegel-pegel aja di pinggang atas, di rusuk belakang, di rusuk terakhir tadi, rasanya pegel aja. Jadi kalau itu sering pegel, sebaiknya periksa dulu. Ya, cek fungsi ginjalnya, ureum kreatininnya oke apa enggak. Kalau nanti nggak bagus, ya biasanya meningkat menjadi BUN. Itu nanti pemeriksaan itu nggak bagus juga, ya, itu nanti larinya kegagalan fungsi ginjal, nanti ujung-ujungnya ya cuci darah. Makanya kalau batu ginjal itu kalau nggak segera diperbaiki, nanti ginjalnya robek atau terjadi gangguan di penyaringan itu yang harusnya dibuang keserap ulang. Nah itu kan racun yang jenenge racun utuhnya dibuang, kolahan ya istilahnya banyu peceren disedot maneh kan meracuni tubuh. Nah itu pertanda bahwa ginjalnya itu sudah nggak beres, itu nanti jadinya cuci darah. Nah, berarti langkah yang diambil ini sebenarnya periksa dulu. Periksa dulu. Lebih baik. Iya, kalau periksa semisal memang tidak bisa ditoleransi untuk pengobatan jalan apa-apa, pasti pihak medis akan melakukan tindakan. Tapi kalau masih bisa, semisal disuruh pulang, dilakukan obat jalan, baru dilakukan seperti yang disarankan oleh Pak Akrom tadi. Gitu ya, Pak Akrom, sambil jalan juga boleh lah. Ya, serai alang-alangnya itu sambil jalan sambil periksa itu ya. Gitu, nanti kan periksa ke dokter bagian urologi. Nanti biasanya diperiksakan ureum kreatininnya dulu biasanya ya. Kalau itu nanti oke semua tapi keluhan pinggangnya masih, biasanya USG. Kalau USG untuk memastikannya ada batu atau enggaknya. Kalau itu nanti memang ada batu, paling ya sarannya sekian senti kan ketahuan. Itu nanti dilakukan ISWL atau ditembak.
Oh gitu ya. Kalau mungkin sebelum itu, kalau masih kecil sih biasanya kasih obat pelancar kencing biasanya. Banyak kencing nanti efeknya. Nah sebenarnya obat-obatan yang banyak kencing itu kan diuretik istilahnya. Nah diuretik itu ada pada tanaman atau buah-buahan yang banyak mengandung air, kayak semangka, ya kan? Itu kan banyak mengandung diuretik tadi. Kalaulah mau yang lebih keras lagi, kecibling ataupun kumis kucing, tapi itu keras ya, lebih keras itu. Itu pedih nanti kalaulah memang peka, itu saat pipis juga pedih rasanya, karena memang keras. Nah itu. Berarti itu tadi periksa gitu. Soalnya jangan anggap enteng ya. Ini boleh dibilang serius kalau untuk masalah perginjalan itu. Penglihatannya kabur untuk baca. Terus kalau pakai kacamata, baca itu jelas buat baca, tapi lama-kelamaan penglihatannya kabur, terus terasa pusing. Itu kenapa ya? Kalaulah ada kencing manisnya, itu ya bisa jadi itu ada gangguan gula yang di pembuluh darah matanya itu udah numpuk-numpuk. Nah, kalaulah itu nggak ada kencing manisnya, itu bisa jadi karena kelelahan saraf dan otot mata. Caranya dengan dilakukan pemijatan di alis, nah, kayak jenengan kalau main-main ke facial gitu ya, itu kan pasti dipijiti di alis. Cara mijitinya dari pangkal hidung ke arah telinga ya, keluar berarti. Nah itu yang di alisnya, terus bawahnya juga demikian, dilarikan ke luar juga. Nah kemudian ditekan sedikit di cekungan rongga mata ya, bukan di matanya, tapi di rongga matanya yang kita lakukan satu penekanan, nggak usah terlalu kencang, pokoknya didorong dikit, ditunggu 30 detik, lepas. Terus itu melingkari rongga tengkorak matanya ya. Nah itu sehingga nanti harapannya ketegangan-ketegangan akan ngendor. Nah itu juga bisa jadi karena ada ketegangan di saraf trigeminus. Saraf trigeminus itu adanya di pelipis ya. Kalau sering pelipisnya nyeri ya itu bisa jadi kalau ketegangan saraf trigeminusnya. Makanya kalau di facial itu kan merata. Wajah, mata itu kena trigeminusnya juga biasanya kena, akhirnya rileks. Nah, kalaulah memang matanya itu juga kurang nutrisi bisa. Makanya di sini kalau di Mahameru kan ada di Gerai Sehat juga ada obat-obatan untuk khusus mata. Makanya di situ konsumsi itu kalaulah membaik ya berarti ada nutrisi yang kurang, kelelahan di otot saraf mata juga teratasi dengan obat-obatan itu. Kalau dengan Mahameru Pro Madu Pahit itu adalah keseluruhan. Karena orang bilang kan dari mata turun ke hati, itu memang benar. Karena mata itu cerminan dari hati. Nah, berarti hati ada kelelahan. Nah, makanya dengan Mahameru Pro itu yang diperbaiki adalah livernya, sistem livernya. Karena liver di sini mempengaruhi dari darah ya. Darah kan membawa nutrisi, membuang sampah di seluruh tubuh ya. Nah, karena mata lelah melotot melulu ya. Iya betul, untuk baca itu ya. Untuk baca kan tegang. Nah, jarang berkedip. Nah, itu kan kelelahan. Nah, makanya darahnya juga sampahnya terlalu banyak di sana karena tegang terus tadi. Makanya yang diperbaiki dari Mahameru Pro Madu Pahit adalah livernya, sistem darahnya. Nah, kalaulah itu digabung itu lebih baik. Karena yang di Gerai Mahameru itu kan khusus untuk matanya. Juga ada untuk mata. Itu ada. Jadi ada keterkaitan ya antara organ dalam dengan mata ya? Ya, ada. Nah, itu makanya nanti bisa dilakukan pemijatan seperti facial itu, kalaulah itu untuk meredakan ketegangan otot-ototnya dan sarafnya supaya nggak terlalu tegang. Nah, kalaulah mau pakai Mahameru Pro Madu Pahit itu memperbaiki organ dalamnya, sehingga nanti harapannya semua kena dan terbaiki. Ternyata ada keterkaitan gitu ya. Di sini juga sudah tersedia untuk khusus mata ya. Tapi ternyata ada hubungannya mata dengan organ dalam. Sebelum kita pamit ada yang mau disampaikan, Pak Akrom, silahkan. Saya menyampaikan, saya tadi menyinggung tentang untuk mengamankan tubuh kita ya. Saya contohkan tadi kan si pete ya dengan kulit dalamnya. Nah, kalaulah nanti jenengan mengkonsumsi ya ini
ini apa musimnya kan sebentar lagi rambutan nih. Iya. Rambutan itu orang kan ri biasanya. Betul. Nah, untuk menghindari keluhan itu, radang dari tenggorokannya gara-gara kebanyakan kadar gula di rambutan, makan bijinya sekalian. Dikeletuk pisan, nggak ada rasanya kok Mbak. Oh gitu ya? Ya. Jadi kalau makan rambutan sekalian bijinya. Itu untuk menghindari resiko apa, Pak Agro? Kencing manisnya. Kencing manisnya. Terus kemudian tenggorokannya nggak nyampe radang. Kalau saya tuh biasa ri sih kalau makan rambutan. Iya. Karena memang kadar gulanya kan tinggi itu Mbak. Oh gitu ya. Karena kadar gula tinggi menjadi ri gitu ya. Iya, karena jenengan kan nggak terlalu suka manis toh. Iya, saya kalau kena pemanis buatan sedikit saja kayak kemarin nyeruput es itu, sekarang suaranya sudah ganti. Iya, makanya di ini ya bijinya ya, bijinya dikonsumsi sekalian. Nah, kalau lah untuk durian, biar perutnya nggak panas, nggak mabuk, cowen nih ya istilahnya cekungannya tempatnya si durian itu diisi air terus diminum, itu nanti menetralisir. Oh, caranya seperti itu untuk menetralisir. Kan gampang toh sebenarnya. Nah, nanti ya jangan terus ngerti penawarnya terus los-losan. Ya. Iya, oke. Walaupun sudah tahu penawarnya, tapi saya saran jangan terlalu banyak. Makanya di sini belajar herbal itu ndak ada ruginya demi kesehatan kita. Betul. Itu salah satu yang saya sampaikan tentang penawar-penawar yang ada di tumbuhan itu sendiri. Gitu ya. Terima kasih untuk Pak Akrom ya. Sekarang saatnya juga mesti harus pamit. Terima kasih untuk simpati dan juga perhatian yang sudah panjenengan berikan. Semoga apa yang bisa kita sampaikan untuk hari ini bisa membuat panjenengan tentunya banyak banget gitu ya manfaat yang bisa diperoleh. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.